Yang pertama kita buat top kompresi silinder pertama dengan cara memutar poros engkol menggunakan kunci ring 19. Oke baik, nanti yang kita putar itu poros engkol ini ya. Ya, dari mana kita tahu kalau kendaraan kita ini sudah berada top kompres silinder pertama? Ya, biasanya nanti di sini terdapat cowakannya di poros engkol ya. Nanti cowakan itu atau tanda seperti garis itu kita paskan dengan tanda 0 di blok mesin ini ya. Kita lihat nanti tandanya. Kita paskan di sini dan kemudian kita perhatikan pergerakan dari push rod ataupun rocker arm di silinder nomor 1 ya. Ketika top kompres silinder pertama, nanti di sini di silinder pertama akan terjadi gerak gunting klep. Maksud saya gerak gunting rocker arm. Jadi rocker arm antara rocker arm katup masuk dan katup buang saling seperti ini, gerak gunting ya. Kita perhatikan, dan push rod di silinder pertama dua-duanya bisa kita putar seperti ini bebas, artinya tidak menekan atau tidak bekerja ya. Langsung saja kita kerjakan. Putaran mesin itu searah dengan jarum jam, jadi kita putar juga searah jarum jam. Kita putar sampai tandanya ya, tandanya ini ya, cowakan ya, ini tandanya. Kita paskan dengan angka 0 yang terdapat di blok ya. Sudah pas. Kalau sudah pas, kalau seperti ini sebenarnya ada dua kemungkinan antara top 1 sama top 4 ya. Untuk memastikannya ini berada pada top 1, maka kita cek dulu push rod dan rocker arm di silinder nomor 1, dia bekerja atau tidak ya. Tandanya sudah kita paskan, tinggal kita cek di sini ya, di push rodnya ya. Ini push rodnya yang pertama bergerak bebas, kemudian yang kedua juga bebas ya, artinya silinder pertama sudah atau sedang melakukan langkah kompresi ya. Dari mana kita tahu? Dari tanda yang berada di puli poros engkol sejajar dengan angka 0 yang terdapat di blok, dan push rod, kedua push rod di silinder pertama dua-duanya bergerak bebas ya. Jadi kendaraan kita ini sudah berada pada top kompres silinder pertama ya. Jadi perlu kita ketahui bersama, ini kan kita belum tahu mana yang bisa di setel ya kan, ada 8 ya. Jadi sebelum kita melakukan penyetelan, kita harus tahu yang mana katup masuk, yang mana katup buang ya. Biasanya bagian mesin itu yang terdapat kipas radiator seperti ini ya. Jadi ini bagian depannya. Jadi yang dikatakan silinder nomor 1 yaitu ini, yang bagian depan mesin. Silinder 1, silinder 2, silinder 3, dan silinder nomor 4. Lalu melakukan penyetelan celah katup, kita harus paham dulu yang mana katup masuk dan katup buang. Untuk menentukan yang mana katup masuk dan katup buang, kita hanya perlu melihat posisi dari katup ini. Apabila yang sejajar sama exhaust manifold, itulah katup buang. Dan apabila katup yang sejajar sama intake manifold, itulah katup masuk. Katup yang pertama ini dia sejajar sama exhaust manifold ya. Berarti ini katup buang. Kemudian ini katup nomor 2 ya, sejajar sama intake manifold, berarti ini katup masuk. Ini juga sejajar sama intake manifold, berarti ini katup masuk. Sejajar sama exhaust berarti katup buang, sejajar sama exhaust berarti katup buang. Dan yang dua ini sejajar sama intake manifold, maka ini katup masuk dan ini katup buang karena sejajar sama exhaust manifold. Jadi seperti itu cara menentukan posisi katup, cara menentukan yang mana katup masuk dan katup buang ya. Kemudian kan tadi saya bilang ini tidak semua katup dapat di setel ya, hanya 4 saja pada saat top kompres silinder pertama. Yang 4 lagi nanti kita melakukan penyetelan saat top kompres silinder nomor 4. Untuk mengetahui katup-katup mana yang dapat di setel ya, kita hanya perlu mengecek push rodnya ini, push rodnya ya, atau batang penekan yang bebas atau bergerak seperti ini, artinya katup sedang tidak bekerja. Maka katup ini silinder nomor pertama ini dua-duanya dapat setel karena push rodnya dua-dua bebas, bergerak bebas. Untuk silinder nomor pertama saat top kompres silinder 1, dua-dua katup dapat kita setel. Kemudian kita lanjut ke silinder nomor 2. Kita cek push rodnya ya. Di sini hanya satu yang bisa bergerak bebas ya. Yang satu lagi tidak, berarti hanya satu yang dapat kita setel. Kemudian
Di silinder nomor 3 juga cuma satu yang dapat di setel karena cuma satu yang bergerak, yang lain tidak. Yang satunya tidak kan. Kemudian di silinder nomor 4 ya, dua-duanya pusatnya tidak bisa bergerak atau tidak bebas ya. Berarti ini dua-duanya sedang bekerja ya. Jadi yang dapat kita setel di silinder pertama ada 2 katup, di silinder kedua ada 1 katup, di silinder ketiga ada 1 katup, dan di silinder 4 tidak ada yang dapat disetel saat posisi top kompres silinder nomor pertama ya. Kemudian untuk melakukan penyetelan kita butuhkan kunci ring 12 ya, sama obeng min dan juga filler jig ya. Jadi untuk melakukan penyetelannya cukup kita kendori baut penyetel ini menggunakan kunci ring 12 sambil filler jig ini kita masukkan di antara celah-celah rocker arm sama batang katup ini. Kunci ring 12 kita gunakan untuk mengendori baut mur penyetel, kemudian nanti obeng min untuk mengatur kekencangan ya, apakah sudah pas posisi dari penyetelan kita. Kemudian filler jack ini nanti kita masukkan ke celah-celah antara rocker arm sama katup ini ya. Biasanya ya untuk kijang katup masuknya memiliki celah 0,2 dan katup buangnya 0,3. Jadi sebelum melakukan penyetelan alangkah baiknya kalian lihat dulu buku pedoman ya. Ini mau kita buat katup masuk katup buang kita buat 0,3 ya. Ya, kita kendori dulu mur penyetelnya ya, baru kita masukkan filler jignya ya, seperti ini. Jadi yang dikatakan penyetelan itu bagus apabila dia masih bisa ditarik tapi agak seret ya. Ya kalau ini kan terlalu longgar. Ya makanya dilakukan penyetelan. Jadi filler jig taruh di sini di celah-celah ini. Kemudian kita lakukan penyetelan. Ya. Jadi setelah dikendori tinggal kita atur skrup penyetelnya nih ya. Kalau nanti dia masih terasa longgar tinggal kita kencangkan atau kita kendori ya. Seperti ini kan masih terlalu jauh nih, terlalu longgar kan, tinggal kita atur di baut penyetelnya. Ya, sampai dia terasa seret masih bisa ditarik ya, seperti ini masih keseratan ya kan, atau terlalu rapat dan kita kendori lagi sampai dia benar-benar pada posisi yang pas. Setelah kita rasa sudah pas ukurannya, tinggal kita kencangkan mur penyetelnya menggunakan kunci 12 tadi sambil menahan baut penyetelnya menggunakan obeng min ya. Setelah sudah pas celahnya atau ukurannya, nah, langkah selanjutnya adalah kita kencangkan kembali mur penyetel dengan cara menahan baut penyetel menggunakan obeng biar dia tidak berputar lagi ya. Ini kita tahan, baru murnya kita kencangkan menggunakan kunci ring 12 ya. Untuk di katup nomor 2 juga yang ini masih di silinder pertama, caranya sama, kendori dulu mur penyetelnya, masukkan filler jignya di antara celah rocker arm dengan katup. Kemudian kita setel menggunakan obeng min. Jika sudah pas, kita kencangkan lagi murnya menggunakan ring 12 dan sambil kita tahan baut penyetelnya. Ya. Jadi begitulah seterusnya langkah kerjanya. Ya, untuk di silinder nomor 2, nomor 3 begitu juga caranya. Ya. Dan nanti kan ini yang katup-katup yang dapat di setel di silinder nomor 1. Maksud saya dan ini katup-katup dapat disetel di top kompres silinder nomor 1 yaitu di silinder nomor 1 ada 2 katup, di silinder 2 ada 1 katup, di silinder 3 ada 1 katup, dan silinder 4 tidak ada yang bisa disetel. Ya, jadi katup-katup yang tidak dapat disetel saat top kompres silinder pertama itu dilakukan penyetelan saat top kompres silinder nomor 4. Ya, langkah mengetopkan silinder nomor 4 sama seperti silinder nomor 1 ya, dengan cara
memutar, force engkol ya. Jadi paskan lagi nanti tanda satu putaran, paskan nanti tandanya ini sama tanda 0, dan kalian perhatikan juga pergerakan push rod di silinder nomor 4 ya. Saat top kompres silinder nomor 1 kan push rod di silinder nomor 4 dua-dua bekerja ya kan, dua-dua tidak bisa diputar atau bekerja. Maka nanti saat top kompres silinder nomor 4, kedua push rod ini dia bebas bergerak. Jadi kalau kita putar-putar seperti ini nanti dia bisa berputar ya. Itulah tandanya top kompres silinder nomor 4 ya. Dan sama juga cara mengeceknya, yang mana bisa setel. Jadi kalau push rod yang bisa bebas seperti ini, maka itu yang bisa dapat setel di silinder nomor 4. Jadi langkahnya sama seperti melakukan penyetelan celah katup saat kompres silinder pertama.